Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun wal mu'minun. Haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Para ibu-ibu, para ummahat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingganya di kesempatan pagi menjelang siang ini Allah mudahkan untuk kita hadir di tempat yang baik ini bersama-sama kita untuk mengkaji ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi untuk menjadi petunjuk dan panduan pedoman dalam berkehidupan kita, karena kita yakin bahwa petunjuk jalan yang benar dan yang akan menyelamatkan kita adalah apa yang telah Allah buat, apa yang telah Allah tetapkan, dan apa yang telah Allah buat dan apa yang telah Allah tetapkan itu semua ya telah Allah ya tetapkan di dalam kalamnya yang berada di dalam Al-Quranul Karim. Begitu juga dengan apa yang Allah sampaikan kepada Rasulnya, yaitu Rasul yang terhimpun di dalam hadis-hadis yang dikumpulkan oleh kalangan para ulama. Begitu juga dengan penjelasannya Rasul, penjelasannya para sahabat, ya, kemudian generasi setelahnya tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena selain ya mereka telah mendapatkan legitimasi dari Rasul bahwa mereka sebaik-baik kurun, sebaik-baik generasi, ya bahkan diperintahkan bagi kita untuk mengikuti mereka, ya. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai ar-rasyidina al-mahdiyina min ba'di, ya. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, ya, setelahku, kata Rasulullah. Dan sahabat Abdullah bin Mas'ud pun juga menyebutkan bahwa kita untuk mengikuti, kalau mau mengambil suri toladan, contoh ya dari kalangan para sahabat. Man kana muta'asiyan falyata'assa bi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin mencari suri toladan, ambillah suri toladan dari kalangan para sahabat Nabi, ya. Maka mudah-mudahan sehingga kita memiliki pemahaman ilmu yang paripurna, yang lengkap gitu ya, yang itu akan memberikan ya keberuntungan, kesuksesan dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat kita insyaallah. Nah, salawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma.
Masalah muslimin, para ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian akidah kita, di mana insya Allah di majelis yang mulia ini kita akan mengkaji terkait tentang namadid min juhudil muslihin, ya, fi difa'i anil akidati as-sahihah. Ya, kalau di judul buku, ya, yaitu contoh-contoh dari kesungguhan para muslihin, orang-orang yang selalu memperbaiki, ya, selalu memperbaiki, ya, dari kalangan para nabi, kemudian sahabatnya, generasi setelahnya, kemudian ya pada a'immatul ummah, ya, pemimpin-pemimpin umat dari kalangan para ulama. Fidifa'i anil akidah as-sahihah, bagaimana mereka di dalam membela, ya, difa itu yang membela, anil akidah as-sahihah, membela, menjaga tentang akidah yang lurus, akidah yang benar, sehingga kemurnian akidah itu tetap terus terjaga sampai di kondisi kita hari ini, ya. Nah, untuk di judul slide, ya, kita beri judul kesungguhan para ulama dalam menjaga eksistensi akidah. Kesungguhan para ulama di dalam menjaga kemurnian akidah, ya, kurang lebihnya seperti itu. Nanti akan kita lihat dari masa ke masa, sebagaimana dalam kitab, nanti sampai masa di kurun yang ke-6 yang disebutkan di sini, masanya Imam Ibnu Taimiyah, ya, dari masa sahabat, ya, sampai nanti kurun 3, kurun 4, kurun 5, sampai kemudian ke kurun ke-6, generasi ke-6. Nah, generasi ke-6 itu abad ke-6 Hijriah, ya, abad ke-6 Hijriah, yang diantaranya yang masyhur ulamanya itu adalah Imam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Asy-Syatibi, ya, nanti akan kita lihat insya Allah, ya. Insya Allah ini materi sangat penting, ya, untuk menjadi bekal kita, agar kita juga nanti memahami munculnya kelompok-kelompok golongan akidah pemikiran yang akan menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara bentuk kemurahan Allah, kasih sayang Allah terus tetap mengutus, ya, adanya orang-orang yang menjaga akidah, memperjuangkan akidah, meluruskan akidah, ya. Nah, ini para ibu sekalian rahimakumullah, kita awali, akan senantiasa ada yang diutus oleh Allah untuk membela agamanya dan memperbaikinya. Kita masyhur juga, ya, terdapat dalam hadis itu, dalam riwayat Imam Abu Dawud, ketika Rasul mengatakan, innallaha yab'asu lihadil ummah fi kulli ra'si, ya, mi'atin, ya, man yujaddidu laha dinaha. Ya, jadi di dalam hadis Rasul mengatakan, sesungguhnya Allah akan senantiasa mengutus untuk umat ini generasi-generasi atau orang-orang yang akan memperbaiki agamanya, ya. Yang sebagian para asatid, para ulama hari ini, artinya gitu, ya, untuk menghitung kalau dari runtuhnya Turki Utsmani 1924, ya, 100 tahunnya adalah di 2024, ya, di 2024. Ya, maka, ya, sebagian akhirnya kemudian ada yang sampai untuk mengkaji peristiwa yang terjadi di Palestina. Nah, ini juga termasuk untuk membawa ke arah ke sana. Yang kalaulah belum bisa mengkondisikan Palestina, Gaza, Palestina secara umumnya, bumi Syam, setidaknya apa? Untuk membuka mata manusia dari belahan dunia, ya. Akhirnya kan yang mereka tidak memahami Islam akhirnya ngerti ada apa sebetulnya sih dengan Islam ini,
gitu kan, yang akhirnya bahkan di beberapa tempat adanya yang mereka ya berkelompok-kelompok untuk mengucapkan syahadat, gitu kan, yang apalagi nanti ya bagaimana dipertontonkan, diperlihatkan bukti tanda-tanda kuasaan Allah di bumi Palestina, gitu ya, para syuhada yang mati syahid dalam kondisi yang mengeluarkan bau yang sangat wangi. Di sana banyak jenazah-jenazah yang belum ketemu, masih berada di reruntuhan dan seterusnya, tapi tidak mengeluarkan bau, kan gitu ya, tidak mengeluarkan bau busuk ya, dan seterusnya. Artinya tanda-tanda daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bukti akan kebenaran, yang diantaranya apa? Untuk memelekkan ya manusia-manusia di belahan bumi yang ada ya, yang kemudian juga untuk memberikan ya petunjuk bagi mereka akan kebenaran Allah, akan kebenaran Islam, akan kebenaran daripada syariat ini ya. Jadi akan senantiasa ada dari fikulli roksi ya, fi roksi kulli mi'atin, di setiap 100 tahun ya, man yujaddidulaha dinaha, Allah akan mengutus orang-orang yang memperbaiki dinnya, memperbaiki agamanya. Ya, jadi berarti nggak akan pernah putus, dan itu sudah menjadi janji Allah. Itu ya. Yang cobalah janji Allah mana yang itu akan terjadi atau yang sudah terjadi ya, terutama yang sudah terjadi gitu ya, dari berita-berita yang kemudian tidak terrealisasi. Bagaimana dalam surat Ar-Rum kan, turunnya surat Ar-Rum, ghalabatir Rum, kemudian Romawi yang akan dikalahkan. Yang dulu mereka tidak terbayang bagaimana untuk bisa mengalahkan Romawi, tapi kan pada kebenarannya bahwa Romawi betul-betul terkalahkan. Yang finalnya pada masa ya Umar Ibn Khattab, masih ada beberapa wilayah dikit dilanjutkan pada masa Utsman. Itu ya. Yang pada masa Umar, Masya Allah, selesai. Dua imperium besar, Persia, Romawi, tunduk dengan Islam ya. Dan nanti para ibu rahimakumullah, kita juga akan mendapati hadis Rasul dalam riwayat Imam Al-Baihaqi ya, yang dimana Pak Rasul SAW mengatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin uduluh yanfuna anhu tahrifal ghalin wattihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Yang sepertinya ini kayaknya udah pernah ana sampaikan ya, tapi kita ulang kembali untuk memperkuat materi kita di majelis yang mulia ini ya. Itu sudah menjadi janji Rasulullah. Rasul mengatakan apa? Yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin uduluh. Yahmiluna hadzal ilma min kulli khalfin uduluh. Jadi apa? Setiap generasi akan selalu ada yang membawa ilmu ini dengan adil. Jadi membawa kebenaran. Ya, min kulli khalfin udulu, di setiap generasi akan adanya orang-orang yang membawa agama yang benar ini. Ya, dan apa para ibu? Kalau kita lihat tugas pokoknya itu 3. Ulama, generasi-generasi yang terus membawa daripada agama ini. Yang pertama,
Ini Bu, 3. Yanfuna anhu tahrifal ghalin, menyingkirkan orang-orang yang ingin berbuat ekstrim terhadap agama. Wa ta'wilal jahilin, menyingkirkan orang-orang ya ahlul batil ya. Kemudian apa? Yang ketiga adalah ta'wilal jahilin. Ya, yanfuna anhu tahrifal ghalin wabtihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Riwayat Imam Al-Baihaqi. Minimal dengan derajat hadis hasan ya. Di setiap generasi kata Rasulullah, di setiap umat akan ada saja orang-orang yang membawa agama yang benar, ilmu yang benar. Ya. Dengan tugas pokoknya itu 3. Menyingkirkan orang-orang yang ingin berbuat ekstrim terhadap agama. Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Ya, menyingkirkan orang-orang yang ingin berbuat ekstrim terhadap agama. Khawarij dan keturunannya gitu ya. Syiah juga ada bibit ekstrim juga kan gitu ya. Yang Syiah awal, Syiah hulat, Syiah ekstrim yang mengangkat sampai Abdullah bin Sabah menjadi ya sampai martabat uluhiyah. Ya, ilah, Tuhan. Gitu ya. Kalau hujan itu Ali sedang menangis. Ketika ada petir Ali sedang marah. Antahua kata Abdullah bin Sabah, kamu itu adalah dia. Maksudnya kamu itu adalah Allah ya, yang menginformasikan kepada sahabat Ali bahwa Ali itu adalah Allah. Ali itu sebagai Tuhan. Nah, itu kan ekstrim ya. Dan nanti masih banyak lagi lah orang yang beribadah dengan ekstrim seperti orang-orang sufi ya, tasawuf yang zikirnya kan Masya Allah. Kadang kita mendengar zikir dari satu masjid kan yang sampai jam berapa keras-keras, bacaan zikirnya nggak tahu sekian ribu, banyak ekstremis. Nah, ini tugas adanya akan tetap ada saja. Aktivis, ustadz, kiai, habaib yang diutus oleh Allah, dihadirkan oleh Allah untuk meluruskan ini. Kemudian yang kedua, ya, wattihalal mubtilin, ya, untuk apa? Menyingkirkan atau meluruskan atau menasehati ahlul kebatilan, ya, maksiat dan dosa. Ya, untuk menjelaskan ini maksiat, ini dosa, ini untuk ditinggalkan, ini akan merugikan kita, ini akan menjadi bencana, ya, yang dapat menjadikan Allah menurunkan azabnya, gitu ya. Ada, ya, yang nanti mungkin diantaranya mereka berkonsentrasi kepada amalan hati, ya, jangan mengotori hati, karena yang mengotori hati tidak ada lain kecuali adalah kemaksiatan dan dosa kita, begitu kan? Ya. Nah, kemudian yang ketiga, takwilal jahilin, yaitu apa? Meluruskan takwil yang menyimpang. Ya kan, ternyata muncul aja kan aduat al abwabil jahannam ya, dai-dai yang berada di pinggir pintu-pintu neraka jahanam. Ya, aduat al abwabil jahannam. Faman ajabahum fiha faduku fiha. Barang siapa yang mengambil seruan mereka, maka apa? Akan merasakan neraka jahanam juga. Ya, maka tidak kita pungkiri adanya dan munculnya para penyeru yang menyeru kepada neraka jahanam. Ya, menyeru akidah yang batil, menyeru ibadah yang keliru, ya, menyeru kepada kesirikan, bahkan kadang ya mengajak umat kepada kesirikan. Yang kadang tidak jarang kita dapati para pelaku syirik itu yang punya pondok pesantren loh, ya kan? Di dalamnya ada makamnya yang kemudian nanti diagungkan di situ, di sekeliling di makamnya dibuat hiasan-hiasan. Itu pemilik pesantren, kiai itu. Nah, maka apa? Ini tugasnya. Ya, karena mereka menyampaikan ayat, menyampaikan hadis tapi dengan takwil yang salah. Ya, sesuai dengan apa yang menjadi keinginan mereka. Itu ya.
Jadi bahwa kami ini dalam rangka untuk bertabaruk, dalam rangka kami ini untuk mencari berkah, iya. Tapi kan tabaruk yang masyru' itu yang seperti apa? Adanya juga tabaruk yang mamnu, yang tidak boleh. Gitu ya. Tidak semua kita untuk mencari berkah itu kemudian boleh. Ya. Nah ini nanti untuk diluruskan, ya, meluruskan daripada takwil menyimpang. Nah ini ya tugasnya generasi-generasi yang selalu akan Allah utus, gitu kan? Ya selain ini juga nanti kita mendapati hadis lain tuh dalam riwayat Muslim ya. La yazalu ta'ifatum min ummati dhahirina 'alal haq. Ya, mansurin hatta ya'ti amrillah wa hum dhahirun. Jelas kata Allah akan senantiasa aku utus satu kelompok ta'ifatum min ummati dhahirina 'alal haq, yang mereka selalu menampakkan kebenaran. Ya. Mereka selalu menampakkan kebenaran, tidak takut dengan orang-orang yang akan menghalanginya. Wahum dohirun, mereka tetap akan dalam kondisi dimenangkan oleh Allah. Atau di hadis yang lain mengatakan apa? La yazalu ta'ifatum min ummati mansurin. Maka itulah yang disebut dengan ta'ifah al-mansurah. Ya. Yang ada sebagian kalau nggak salah kemarin penjelasan Ustadz Rahmat Baikuni ya. Di antaranya itu ya apa namanya panji hitam ya, kemudian yang dimaksudkan juga adalah Izzuddin Al-Qassam, pasukan ini ya, dan banyak ya. Jadi akan selalu ada ya, akan selalu ada para pembela-pembela din ini yang Allah Subhanahu wa taala utus, yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan. Nah ini akan senantiasa ada yang diutus oleh Allah untuk membela agamanya dan memperbaikinya. Sekelumit sejarah penyimpangan. Nah, ini Bu ya. Sekelumit sejarah penyimpangan. Nah, coba kita akan sekilas untuk memahami secara utuh ya peristiwa terjadinya penyimpangan atas umat ini ya, yang kita mendapati bahwa penyimpangan pertama terjadi pada masa kaum Nabi Nuh alaihi salam ya. Penjelasan para ulama cukup begitu banyak, ayat juga menjelaskan dan termasuk apa yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, kana baina Adam wa Nuh asyrata qurun kulluhum ala syariah fakhtalafu faba'asallahu nabiyyina mubasyirina wa mundhirin. Ya, sesungguhnya jarak antara Nabi Adam dan Nuh itu 10 generasi, semuanya di atas syariat. Ya, kulluhum ala syariah, semuanya di atas syariat. Fakhtalafu, baru muncul penyimpangan ya, pengagungan kepada orang-orang soleh, Wada, Yahus, Ya'uq, wa Nasr, kalau nggak salah itu ya, dalam surat apa? Nuh ya. Dalam surat Nuh, orang soleh berjasa, yang pertama digambar, berikutnya dibuatkan patung berhala yang kemudian diibadahi selain Allah. Maka kemudian Allah utus Nabi Nuh alaihissalam untuk memperbaiki, ya kan gitu kan? Allah utus Nabi, ya. Yang kemudian pada proses perjalanan berikutnya setelah Nabi Nuh kemudian banjir bandang, yang selamat ya yang ikut di bahtera Nabi Nuh kan. Selain itu kan berarti nggak ada lagi. Maka berarti kan apa? Umat pada waktu itu hidup dalam kondisi ketentraman dan kenyamanan. Ya. Yang pada waktu itu pun di negeri Arab itu mengikuti agama atau milah Ibrahim. Ya. Yang baru kemudian muncul lagi kesyirikan, penyimpangan akidah gara-gara adanya ini
peristiwa Amru bin Luhai al-Ghazai. Ketika dia ke Syam, adanya orang yang memiliki berhala, kemudian dia membawa beberapa berhala dibawa ke negeri Hijaz, Mekah, Madinah. Nah, baru ini nih muncul di negeri Arab pada waktu itu. Ya, jadi penyetus awal ya kesyirikan itu adalah Amru bin Luhai al-Ghazai. Ya, yang sampai diantaranya apa? Yang melakukan persembahan ya untuk menyembelih onta yang dipersembahkan untuk berhala ya dilakukan oleh ini Amru bin Luhai al-Ghazai. Maka ada hadis itu riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih yang Rasul mengatakan apa? Ra'aitu Amro bin Luhai al-Ghazai yajurru qasbuhu finnar annahu awwaluman sayyaba sawaib. Ya. Jadi Rasul mengatakan, sungguh aku melihat Amru bin Luhai al-Ghazai itu di neraka berkeliling-keliling sambil menarik ususnya. Masalah ya. Ya, ra'aitu Amru bin Luhai al-Ghazai yajurru qasbuhu. Ya, juru itu berkeliling sambil menggeret, narik ya ususnya. Dan sesungguhnya dia adalah awaluman sayyaba sawaib. Dia ini adalah orang yang pertama melakukan sesembahan untuk berhala dengan menyembelih onta. Menyembelih onta yang dipersembahkan untuk berhala. Maka kan PR Rasul kan diantaranya ya untuk menghancurkan berhala kan. Termasuk ketika Rasul sudah berhijrah ke Madinah di tahun ke-8 Hijriah, Rasul kembali lagi ke Mekah kan untuk Fatul Mekah ya. Fatul Mekah itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Masih ada sekitar 360 berhala kan di sekeliling Ka'bah. Yang Rasul dengan tongkatnya ya mendorong berhala-berhala itu dirobohkan, maksudnya dihancurkan, didorong, dirobohkan ya sambil membaca firman Allah ya waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan kebenaran telah datang, ya sirnalah kebatilan karena memang kebatilan itu akan sirna. Ya. Nah ini Amru bin Luhai al-Ghazai yang karena kondisi Arab melakukan kesyirikan kepada Allah, terjadi penyimpangan, Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk memperbaiki kondisi umat. Maka sebelum Rasulullah diutus pun, makanya adanya istilah apa? Dinul Ahnaf. Nggak tahu nanti kalau di dalam ibu-ibu ada kajian sirah, nanti ada Dinul Ahnaf. Dinul Ahnaf. Dinul Ahnaf. Ahnaf itu dari Hanif, lurus. Hanif. Hanifah muslimah ya. Ini khalaqtu ibadi hunafa. Mas, banyak habis ya, cepet ya baterainya. Ada lagi nggak? Perlu persiapan baterai mungkin. Atau apanya? Baterai apa bukan? Atau kedorong ya. Nah. Itu ya para besar rahimakumullah. Ya. Maka kemudian Allah mengutus Rasul. Ya. Yang pada peristiwa Fatu Mekah, maka untuk memurnikan Mekah dari berhala-berhala, kan begitu ya. Yang sehingga kemudian dalam kondisi baik, yang kemudian
Ini di poin yang ketiga, Allah sempurnakan agama ini. Ya, dengan wafatnya Rasulullah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Salat Al-Maidah ayat yang ketiga ya. Di mana kemudian apa, Allah menyempurnakan daripada agama ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian, wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku ridhoi Islam sebagai din agama. Ya, yang sehingga pada masa Rasul adanya cuma Islam pada waktu itu kan, inna dina indallahil Islam. Agama yang benar, agama lurus itu adalah Islam. Dinul Islam. Ya, agama Islam. Pokoknya masa Rasul itu masa keemasan yang luar biasa. Ya, hidup dalam ketentraman, kenyamanan, jauh dari syirik, ya. Kemudian ekonomi maju, peradaban maju, pendidikan hebat, ya, kehidupan nyaman, tentram, ya. Nah, ini penjagaan kemurnian Islam dari masa ke masa. Nah, kita baru akan melihat berikutnya. Berarti pada masa Rasul, pada waktu itu sudah nyaman ya. Dengan kemudian wafatnya Rasulullah, Rasul meninggalkan umatnya, meninggalkan para sahabatnya dalam kondisi kesempurnaan Islam. Mereka berada di atas tauhid, ya, terkontrol atau terkondisikan dari kemaksiatan dan dosa, meskipun tetap ada yang menyimpang, yang mencuri mungkin, gitu ya, yang berbuat berzina, yang terjerumus pada perzinahan dan seterusnya, minum khamr gitu ya. Ya tapi itu hal yang mengiringi daripada kehidupan. Ya, mana yang masuk dalam konteks untuk mendapatkan hukuman ya dihukum. Yang peminum khamr untuk dijilid 80 kali dia dilakukan. Terus kepada perzinahan, yang bujang gadis dipisahkan dengan dicambuk, yang sudah berkeluarga muhson ya maka untuk dirajam, itu terjadi, yaitu hukuman bagi orang yang karena terjadinya penyimpangan pada diri mereka. Nah, kita akan mengkaji penjagaan kemurnian Islam, akidah Islam dari masa ke masa. Masa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi apa saja ini? Mulai muncul lagi pada Ibu sekarang pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Berarti ada 3 itu ya. Masa Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kemunculan apa? Ketika pada masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya, memerangi orang-orang murtad, menolak zakat, orang-orang yang menolak zakat juga diperangi, kemudian yang mengaku nabi. Ini bisa seperti ini, atau secara umumnya memerangi orang yang murtad. Kenapa murtad itu? Satu, mereka tidak mau diatur dengan Islam, maka mereka keluar dari Islam. Yang kedua, murtad karena menolak zakat, ini digolongkan murtad. Kemudian yang ketiga, mengaku menjadi nabi, ya, karena Rasul sudah mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Itu ya. Nah, ketika munculnya orang-orang yang murtad karena tidak mau diatur dengan aturan Islam, tidak mau membayar zakat, ya, kemudian adanya yang muncul mengaku dirinya sebagai nabi, Allah hadirkan sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk menyelesaikan penyimpangan ini. Gak gampang ini. Pada proses yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq itu gak gampang. Makanya para ulama mengatakan apa? Ini diantaranya dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah.
Yaitu apa? Bahwa penyelamat agama itu ada 2 orang. Dalam Islam, penyelamat agama itu ada 2 orang setelah Nabi. Penyelamat agama, penyelamat din, sehingga agama ini tetap ada di atas muka bumi ini 2 orang. Berarti jasanya luar biasa. Yang pertama Abu Bakar. Ya. Karena kalau Abu Bakar pada waktu itu melemah, melembek, Masya Allah. Kan termasuk, padahal juga termasuk apa? Yang melemah dan melembek itu siapa? Umar pada waktu itu. Ya, yang Umar ketika itu, wahai Abu Bakar, kamu mau betul-betul memerangi mereka. Ya, biarkan saja mereka orang-orang yang murtad, lambat laun Allah akan melembutkan hatinya, yang kemudian pasti dia akan kembali kepada Islam. Adapun mereka yang tidak menunaikan zakat, ya, karena apa? Mereka itu masih Muslim, hanya saja mereka tidak menunaikan zakat. Gitu kan? Yang ketika itu apa kata Abu Bakar? Wahai Umar, ya, wahai Umar, ya, mereka orang-orang yang murtad, keluar dari Islam, yang bahwa Rasulullah telah mengatakan man badala dinahu faktuluhu. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Dan itu pesan Rasulullah. Dan terkait tentang zakat, kata Abu Bakar apa? Tidakkah kamu ingat hadis Rasulullah? Ya kan? Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Apa kata Abu Bakar menukil hadis Rasulullah? Rasul mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat. Kalau mereka melakukan itu, terjaga dari kami harta dan darah mereka, illa bihaqil Islam, kecuali karena ada hak Islam yang mereka langgar. Karena apa? Mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Abu Bakar mengatakan apa? Wahai Umar, demi Allah, yang ketika mereka dulu punya anak kambing pada masa Rasul yang kemudian mereka keluarkan untuk dizakati, yang mereka punya seuntai tali, yang kemudian itu apa? Karena harta mereka yang kemudian dizakati kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi hidup, dan ketika Nabi telah tiada, mereka tidak mau mengeluarkan itu. Aku akan perangi, kata Abu Bakar. Bahkan nanti ada ucapan yang masyhur ya dari sahabat Abu Bakar, wallahi la uqatilanna man faraqa baina sholati wa zakah. Demi Allah, aku akan memerangi seseorang yang memisahkan antara zakat dan sholat. Sholat itu adalah kewajiban hamba kepada Allah, dan zakat adalah kewajiban hamba kepada hamba yang tidak bisa dipisahkan. Maka siapapun yang menolak itu akan aku perangi, kata Abu Bakar. Ya, dan ternyata betul itu, dengan kekuasaannya, dengan kecerdikannya, dengan ketegaran dan keteguhannya, akhirnya Allah berikan kemenangan. Orang yang murtad kembali kepada Islam, kemudian yang menolak zakat, akhirnya baru mau membayar zakat, yang mengaku Nabi kemudian diperangi. Di antaranya adalah Musailamah Al-Kadzab yang dibunuh oleh Wahsy, yang pada waktu apa? Datang sambil menangis di hadapan Rasul. Ya. Yang dimana apa? Ketika itu dirinya mengatakan, ya Rasulullah, aku telah membunuh orang yang engkau cintai, ya, dan nanti aku akan memberikan balasannya, membunuh orang yang kamu benci. Dan ternyata Wahsy membunuh Musailamah Al-Kadzab, membunuh yang dicintai oleh Nabi, karena dirinya membunuh paman Rasulullah itu Hamzah Asadullah. Ya, luar biasa. Semua dapat ditanggulangi pada masa Abu Bakar As-Siddiq, sehingga para ulama mengatakan apa? Penyelamat din itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Terus apa coba setelah mendapatkan kemenangan? Komentar Umar, demi Allah, kalaulah tidak ada Abu Bakar, mungkin Islam ini telah lenyap dari atas muka bumi ini. Ya, baru ngomong gitu. Gitu kan? Makanya apa?
Abu Bakar kemudian berkata, wahai Umar, kamu itu terkenal dengan gerang, terkenal pemberani, terkenal dengan ketegasanmu, tapi pada waktu mendapati seperti ini kenapa kamu melembek? Tapi ternyata luar biasa dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, din ini tetap terjaga. Ya, insya Allah. Jadi baru muncul pada masa Abu Bakar, tapi bisa ditangani dengan kegigihan. Maka apa? Nanti pada masa Abu Bakar tidak banyak terjadi futuhat, tidak banyak terjadi penaklukan kan gitu ya. Karena apa? Memperbaiki dalam pemerintahan dulu. Umat pada waktu itu banyak yang perlu untuk diperbaiki dulu. Gitu kan? Nah, pada masa Umar itu yang luar biasa. Akhir Abu Bakar kan baru ada peristiwa, kalau tidak salah perang Yarmuk. Pengutusan baru setengah perjalanan, baru setengah peperangan maksudnya, melawan orang-orang Persia. Kenapa? Nanti Bu, konsentrasinya agak sedikit berbeda. Abu Bakar untuk memerangi Persia. Kenapa alasannya? Karena penggembos terbesar untuk agar orang itu murtad dari Islam, agar mereka meyakini, yo Islam itu kalau ada Muhammad, Rasul ketika ada, Nabi ketika ada, ketika Nabi nggak ada Islam. Itu siapa? Orang-orang Persia. Maka konsentrasi Abu Bakar pada waktu itu apa? Untuk memerangi orang Persia. Ya, untuk memerangi daripada orang-orang Persia. Ya, maka nanti diutus Abu Ubaidah ibnu Jarrah untuk menjadi panglima. Ya, ternyata ketika kemudian diberangkatkanlah Abu Ubaidah ibnu Jarrah, kemudian juga Khalid bin Walid, yang pada waktu itu apa? Pada masa Abu Bakar panglimanya adalah Khalid bin Walid. Itu kan? Tapi pada peristiwa perang Yarmuk itu belum selesai, gitu kan? Belum selesai. Abu Bakar meninggal. Maka digantikanlah oleh Umar. Umar memiliki kebijakan berbeda untuk menjadi pemimpin panglima. Sekarang jangan Khalid bin Walid. Maka dikirimkanlah surat bahwa penggantian panglima dari Khalid bin Walid kepada Abu Ubaidah ibnu Jarrah pada masa Umar ibnul Khattab. Banyak alasan, dan waktu itu apa? Khalid bin Walid gak ada masalah. Maka adanya komentar yang sangat indah kan, yang pada waktu ketika Khalid bin Walid sudah tidak menjadi panglima, tetap semangat dia dalam berperang melawan orang-orang Persia itu. Yang kemudian ditanyakan, wahai Khalid, kenapa kamu masih begitu? Kamu sudah bukan pemimpin lagi, kamu sudah bukan panglima lagi. Dia mengatakan apa? Sungguh aku berperang karena Allah, aku berperang bukan karena Umar. Aku berperang bukan karena Umar, tapi aku berperang karena Robnya Umar. Gitu kan? Yang karena apa? Sudah diganti, panglimanya adalah Abu Ubaidah ibnu Jarrah pada waktu itu. Ya. Khalid bin Walid tetap semangat. Ya. Nah, ini. Jadi tiga ini minimal gitu Bu ya. Masa Abu Bakar muncul ya orang-orang murtad, maka diperangi dan itu dapat diselesaikan. Muncul orang-orang yang menolak membayar zakat, itu pun juga diperangi oleh pada masa Abu Bakar. Kemudian orang-orang yang mengaku nabi, dan itu pun juga diperangi pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Maka nanti pada masa Umar nggak banyak terjadi perselisihan, nggak banyak kaitan tentang masalah etikot ya, tentang masalah din ya. Meskipun terkait tentang fitnah ya, justru pintunya itu adalah Umar, ya kan begitu ya. Fitnah itu pintunya Umar, yang sehingga kemudian sudah sulit untuk bisa diatasi ya setelah meninggalnya Umar, karena Umar itu sebagai pintu fitnah. Ya, babul fitnah itu adalah Umar ibnul Khattab. Ya. Nah, kita akan melihat berikutnya generasi Umar. Apa yang muncul penyimpangan tentang masalah takdir? Meliputi apa? Kisah pelaku maksiat dan ketika menyebar wabah. Ya. Masa Umar ya, tentang masalah takdir, pelaku maksiat ketika menyebar wabah. Apa yang dimaksudkan di sini? Pada masa Umar itu terjadi permasalahan tentang masalah takdir. Ya. Jadi apa ya? Al-khawdu fit takdir. Ya. Di antaranya apa? Muncul pada masa Umar adanya pelaku kemaksiatan mencuri sudah mencapai nisab,
yang kemudian waktu itu mau dipotong tangannya oleh Umar, atau dipotonglah tangannya, dihukum pada masa Umar. Tapi apa? Pencuri ini protes. Ya, pencuri ini protes, "Wahai Umar, kenapa kamu potong tangan saya? Bukankah ketika tangan saya ini, ketika saya mencuri itu sudah menjadi takdir Allah? Kenapa kok kamu harus hukum saya? Kenapa kamu kok harus potong tangan saya?" Kemudian Umar pun mengatakan apa? "Saya memotong tanganmu pun itu sudah menjadi takdir Allah." Ya. Jadi adanya orang yang ingin beralasan dengan takdir untuk membenarkan kemaksiatannya. Ya. Tidak boleh. Itu kan? Ya. Ya, saya terjerumus kepada minuman keras, saya terjerumus kepada judi, saya terjerumus kepada narkoba. Jangan dimasalahkan, ini takdir Allah, gitu ya. Nggak boleh menggunakan takdir untuk membenarkan kemaksiatan, dosa dan pelanggarannya kepada Allah. Tidak boleh. Ya. Kecuali apa? Ya, untuk berkata yang hak, berkata yang benar, dan yaitu untuk menunjukkan satu penyesalannya sebetulnya, begitu ya. Seperti kisah Ali kan, Ali itu pernah dibangunkan oleh Rasul sama Fatimah, dibangunkan gitu kan. Rasul membangunkan Ali dan Fatimah, ya. Yang ketika itu kemudian ketika bangun, Ali mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya jiwa kita ini ada di tangan Allah. Jika Allah berkehendak untuk membangunkan, kalau Allah nggak berkehendak ya tidak membangunkan," gitu ya. Mencari dukungan alasan nggak bangun malam, ya. Rasul kemudian berpaling, ya, dan kemudian sambil menepuk paha beliau, ya. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia itu mereka adalah jadalah, ya. Aksarun nasi jadalah. Banyak manusia itu yang suka ngeyel, debat. Tapi ngeyelnya Ali bener, karena memang jiwa kita ada di tangan Allah. Maka Rasul nggak marah, artinya begitu. Karena yang disampaikan oleh Ali itu satu yang benar. Kemudian yang kedua terkait dengan menyebarnya wabah. Ya, menyebarnya wabah. Nah, maka diantaranya tadi pada peristiwa perang Yarmuk itu, ketika diantaranya untuk pergi ke daerah wilayah Syam, ya, ke wilayah Syam, di sana informasi menyebarnya wabah penyakit pada masa Umar ini kan, pada masa Umar. Nah, karenanya apa? Maka pasukan untuk tidak diberangkatkan, pasukan untuk tidak diberangkatkan, bahkan termasuk nasihat dari Abdurrahman bin Auf, sahabat senior. Tapi ternyata ada sahabat yang tidak menyetujui, akhirnya dia tetap, dan kemudian dia berada di Syam, dan akhirnya pun meninggal dunia. Yaitu siapa? Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Ya, sahabat Abu Ubaidah ibnu Jarrah itu meninggal karena wabah, ya, karena virus yang sedang menyebar. Ya, karena apa? Di antaranya adalah Abu Ubaidah ibnu Jarrah pada waktu itu menyangkal. Ya, jadi itu ada wabah. Wabah itu adalah takdir Allah. Itu adalah ketetapan Allah. Dan kalau ketika kita ke sana, kemudian kena ataupun tidak, itu pun sudah takdir Allah. Ya, tapi Umar mengatakan tidak begitu. Tidak. Karena di sana memang sedang musim ada wabah, maka pasukan untuk tidak diberangkatkan yang di sini, agar tidak terkena wabah. Ya, apa alasannya? Ketika mereka pun menyebutkan dengan takdir, tapi dengan pemahaman yang salah, diluruskan oleh Umar dengan pemahaman takdir yang benar. Apa kata Umar? Saya memindahkan dari satu takdir ke takdir yang lain. Gitu ya. Saya memindahkan dari satu takdir ke tempat takdir yang lain. Kemudian Umar memisalkan seperti kalau kita punya binatang
gembalaan, punya sapi lah contoh mungkin ya, itu ada kebun tandus, gitu kan? Yang satu kebun yang banyak rumputnya, yang hijau, ya subur, gitu kan? Nah, ketika kita menali sapi kita di kebun yang tandus tadi kan secara otomatis makannya cuma dikit, karena rumputnya dikit. Takdirnya apa? Dia kita taruh sana. Tapi setelah itu apa? Kita pindah untuk ditempatkan di kebun yang lain. Untuk apa? Agar dia dapat maslahat yang lebih banyak. Bisa makan kenyang, rumputnya sehat, rumputnya hijau. Kan begitu. Maka Umar mengatakan, aku memindahkan dari satu takdir ke takdir yang lain. Itu ya. Nah, pada masa waktu itu adanya mereka orang-orang yang mempermasalahkan tentang takdir, kekeliruan pemahaman dalam takdir, maka kemudian diluruskan oleh sahabat Umar ibn Khattab. Nah, ini pada masa Umar ibn Khattab ya terjadilah permasalahan tentang takdir. Ya. Kemudian juga apa? Berlebihan terhadap ayat mutasyabih. Nah, sebagaimana di sini di kitab dikatakan begitu ya. Ya. Wal ihtijaj 'alal ma'asi wal khawd fi mutasyabih al ayat. Qayadallahu laha Umar ibnu Khattab fa aqama maujubaha ya. Di mana apa? Pada waktu itu kemudian adanya orang yang khawd ya, yaitu apa? Berlebih-lebihan berkata tentang ayat-ayat mutasyabihat. Ya. Jadi apa? Ayat-ayat yang mutasyabihat itu minimal dua pengertiannya. Ayat-ayat mutasyabihat itu minimal pengertiannya dua. Satu, pada ayat yang tidak ada wewenang bagi kita untuk menafsirkan. Ya, ayat mutasyabihat itu artinya ya. Pertama, pada ayat-ayat yang tidak ada hak bagi kita untuk menafsirkan. Nah, maka termasuk ayat-ayat mutasyabihat itu seperti apa? Huruf-huruf tahaji. Ya, Bu ya. Ya, seperti di pembukaan surat ya. Alif lam mim nun, alif lam ra. Itu tahaji, itu termasuk ayat mutasyabihat yang nggak boleh toh. Ahli tafsir juga, kalangan para tafsir nggak menafsirkan itu. Tapi ada orang yang berusaha untuk menafsirkan. Alif artinya ini, lam artinya ini, mim artinya ini. Nah itu bikin masalah, kan menyesatkan. Nah itu yang digolong ayat mutasyabihat. Atau yang kedua, ya, yaitu apa? Ayat yang masih memiliki beberapa arti. Itu mutasyabihat. Lawannya nanti muhkam. Ayat-ayat muhkam. Nah, ayat yang masih memiliki beberapa arti itu adalah mutasyabih. Mereka lebih mengambil daripada pendapat yang lemah. Nah, itulah yang dimaksud dengan mutasyabihat. Ya. Maka di mana Pak? Ini ya diluruskan ya oleh sahabat Umar ibn Khattab. Ya. Dan ini dulu pernah terjadi dilakukan oleh Umar menghukum seseorang sabih. Ya, sabih. Ya, sabih itu ya seorang yang banyak mempersoalkan ayat-ayat mutasyabihat. Ya, ayat-ayat mutasyabihat yang akhirnya dihukum oleh Umar, dipukul sampai berdarah dan kemudian dikeluarkan dari Madinah dan untuk tidak bertemu dengan Umar. Ya, saking penjagaannya Umar terhadap sunnah itu begitu pada waktu itu gitu ya. Makanya kan kadang ada orang yang nanya-nanya nyeleneh. Kalau nyeleneh itu nggak usah dijawab. Kadang kan ada orang itu ya, kenapa kok Ali bengkok? Masya Allah, untuk apa ditanya-tanyain? Ya, kalau memang bengkok kenapa? Gitu kan? Pak Ustadz, kenapa kok Ali bengkok? Saya berapa kali ikut kajian di mana-mana, belum ada Ustadz yang bisa jawab ini. Ya karena memang nggak perlu dijawab. Ya, itu ya termasuk seperti tadilah orang-orang yang mempersoalkan tentang mutasyabihat. Kalau di mana itu kita nggak ada hak untuk menerjemahkan, untuk memaknai, ya sudah aman sih, selamat. Kenapa harus
bersusah-susah untuk alif lam ra, artinya apa ya? Masa sih kok nggak ada artinya? Itu adalah Allah simpan dengan ilmu Allah. Allah nggak berikan ilmu itu kepada hambanya, ya sudah. Ya kan begitu ya. Malah kita aman. Ya, ketika ada ayat itu selamat, kita udah nggak perlu mengkajinya lagi kan, cukup selesai. Gitu ya. Nah, ini pada masa Umar, pada waktu itu muncul kesesatan, penyimpangan berlebihan terhadap ayat mutasyabih. Ya. Kemudian yang ketiga, menebang pohon Hudaybiyah. Ya. Kenapa? Karena ini dijadikan pengagungan. Ya. Kadang gitu kan, apalagi orang Indonesia, sangat ini banget lah. Ya. Kemarin aja kalau pohon yang ditabrak uji nggak ditebang aja nggak tahu itu, ya kan? Didatangi, diagungkan, dimuliakan, ya Allah. Ya. Makanya seperti gua Hiro itu kemudian ditutup, itu karena apa coba? Ya termasuk orang-orang Indonesia lah, datang ke sana berlebih-lebihan apa, ya kan? Makanya kalau banyak terjadi perkara itu di Indonesia, mungkin sudah paling ramai tempatnya dikunjungi. Orang Indonesia itu kadang senangnya gitu. Jangankan tempat-tempat yang bersejarah, yang kemudian memiliki keutamaan, lah kadang makam. Itu kan di daerah mana itu ada apa? Batu Zam-Zam apa ya? Itu Masya Allah, mengeluarkan air gitu kan. Yang dikisahkan itu adalah dari air Zam-Zam. Lah kok bisa ya? Di Jawa air Zam-Zam ngalirnya bagaimana? Ya, itu banyak yang mengunjungi itu. Kalau bisa mendeklarasikan di Lampung mungkin kayak gitu nanti rame. Lah kalau rame kan di situ jadi sumber ekonomi ya. Lah kalau rame loh, orang nanti para pengunjung banyak. Oh, di sini bikin hotel. Oh, di sini bikin minimarket. Di sini bikin macam-macam itu. Gitu ya. Maka termasuk dulu kenapa Abraha ingin menghancurkan Ka'bah kan karena apa? Iri ekonomi kan. Ketika ada Ka'bah, orang konsentrasinya ke Ka'bah. Karena kalau orang berkunjung ke Ka'bah, ekonomi pasti maju. Mekah kan maju ekonominya. Masya Allah, tanah termahal mungkin ya di sekeliling Ka'bah kan gitu ya. Akhirnya apa? Abraha bikin tandingan di Yaman, bikin gereja tertinggi Al-Qulais. Ya kan gitu kan? Ternyata sudah dibikin tinggi, menghabiskan dana besar, nggak ada yang mengunjungi. Ya, kenapa coba disebut sebagai Qulais? Karena apa? Saking tingginya. Orang kalau pakai peci, songkok, nengok itu pecinya jatuh. Namanya Qalansuah. Qalansuah itu kan peci. Maka Al-Qulais. Ya, jadi kalau orang nengok ke atas itu saking tingginya. Tapi nggak laku. Gitu kan? Ya akhirnya terus itulah. Ada Arab yang tahu kalau Al-Qulais itu untuk menjadi tandingan dibakar oleh orang Arab. Memang pada waktu itu dia memberikan balasan untuk menghancurkan Ka'bah dengan tentara bergajahnya yang dilakukan oleh Abraha. Ini ya. Nah, jadi ini menebang pohon Hudaybiyah. Ini dilakukan pada masa Umar. Berikutnya pada masa Ali, Abdullah bin Sabah. Ya. Muncullah Abdullah bin Sabah yang ingin berbuat ekstrim. Kan gitu ya. Ya tadi yang saya gambarkan tadi itu ya. Ya, anta huwa, kamu adalah dia. Yang dimaksudkan dia ini adalah Tuhan, Allah, Rob, gitu kan. Ya, maka berlebihannya yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah kan tokoh Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Ya. Nah, pada waktu itu Ali sudah untuk memiliki inisiatif Abdullah bin Sabah ini untuk dihukum mati dengan dibakar. Tapi mendapatkan nasihat dari Ibnu Abbas. Ya, dengan membawakan hadis tidak ada yang berhak untuk membakar hamba kecuali pemilik hamba. Jadi membakar hamba itu hanya Allah haknya ketika nanti diazab di akhirat. Ya, bagi kita hamba nggak punya hak untuk mengadab daripada hamba Allah dengan api, gitu ya. Nah ini, maka terjadi itu, ya. Nah inilah yang nanti kemudian munculnya Syiah, kan gitu ya. Syiah
ya dari Abdullah bin Sabah. Ya. Nah, maka nanti ada buku yang berjudul ya bahwa apa ya? Ya Syiah dengan Yahudi itu sama. Karena dari kandungan yang sama. Ya, Abdullah bin Sabah kan Yahudi. Gitu ya. Ya, jadi Abdullah bin Sabah itu adalah Yahudi. Kemudian apa? Mengutamakan dirinya dari Abu Bakar dan Umar. Waktu itu adanya penyimpangan itu. Ya, padahal Ali ketika berada di Irak pernah mengatakan apa? Afdalu hadhil ummah ba'da nabiha Abu Bakar wa Umar. Ya. Jadi apa? Yang terbaik atas umat ini setelah nabinya Abu Bakar dan Umar. Itu Ali sendiri yang ngomong. Gitu ya. Makanya ya diselesaikan pada masa Ali. Yang kemudian apa? Ingin mengagungkan Ali di atas Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar itu di atasnya Ali bin Abi Thalib. Yang keempat, masa kemunculan Khawarij. Ya, masa kemunculan Khawarij. Ya. Diselesaikan oleh siapa? Pada masa kemunculan Khawarij, Abdullah bin Abbas. Ya, mengislah mereka. Jadi para ibu sekalian rahimakumullah, nanti kisahnya diantaranya adalah awal sebetulnya Khawarij ini sudah ada, bahkan Rasul sudah memberikan isyarat, yaitu dengan adanya Dzul Khuwaisirah ya, yang waktu itu apa istilahnya menentang Rasul lah ya, mengkritik Rasul, mengkritisi Rasul kalau Rasul tidak berlaku adil dalam pembagian ghanimah. Ya, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, i'dil." Wahai Rasul, wahai Muhammad, berlaku adillah. Ya, apa kata Rasulullah? Ya, khibtu wa khasirtu in lam akun a'dilan ayakmanuni ala ahlil ardi wala ta'manuni. Wahai Dzul Khuwaisirah, apa untungnya aku kalau aku tidak berlaku adil? Allah saja mempercayaiku untuk memimpin bumi ini, kok kenapa kamu nggak percaya? Ya. Jadi apa? Dzul Khuwaisirah ini memprotes Rasul kalau ketika Rasul membagi ghanimah itu tidak adil. Kan padahal apa? Adil itu kan tidak mesti sama. Kan seperti itu. Ya. Adil itu proporsional yang tidak mesti harus sama. Ya. Nah, kemudian bermuncullah dan termasuk daripada Ummahatul firqah pertama muncul itu Khawarij. Maka bibitnya pada masa Rasul pun sudah ada. Yang lebih terang lagi pada peristiwa perselisihan Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Terjadilah perang yang disebut dengan perang Siffin. Yang karena apa? Ketika terjadi perang Siffin ini antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma, mereka berinisiatif apa? Untuk berlaku tahkim. Ya, berlaku tahkim. Yaitu apa? Mendamaikan. Ya, mendamaikan. Ya. Maka apa? Dari Ali ngutus Abu Musa al-Asy'ari, dari Muawiyah ngutus Amr bin As. Mereka bertemu untuk kemudian berunding damai. Udahlah, nggak usah kita lanjutkan perselisihan ini. Tapi apa? Dengan itu kemudian apa? Terpecahlah orang-orang Khawarij yang tidak mau dengan hukum begini. Dengan mereka mengatakan apa? Ini hukum manusia. Maka apa nanti diantaranya ciri-cirinya? Khawarij kan ekstrim ya. Gampang mengkafirkan, gampang menyalahkan, itu ciri-ciri Khawarij. Ya. Nah, maka apa? Muncullah model begitu. Ya, ada riwayat mengatakan sejumlah sekitar 6.000, ada yang mengatakan 8.000, ada yang mengatakan 12.000. Yang sehingga mereka nyempal mengatakan bahwa Ali telah berhukum dengan hukum manusia. Padahal Ali mengatakan apa? Wallahi ma hakamtu bil makhluk walakin hakamtu bil Quran. Demi Allah, saya tidak pernah berhukum dengan hukum makhluk, tapi aku berhukum dengan Al-Quran. Karena apa? Peristiwa tahkim itu ada dalilnya di dalam surat An-Nisa
ayat 35 kalau tidak salah. Meskipun secara khususnya ayat itu berbicara tentang keluarga. Jadi kalau ada keluarga yang wa in khiftum shiqaqa, yang hampir kemudian pecah, hampir kemudian berpisah, boleh dari pihak istri ngutus orang, dari pihak suami ngutus orang untuk berunding. Kan begitu peristiwanya yang terjadi pada Muawiyah dan Ali. Tapi muncul orang-orang yang nggak terima. Wah, Ali berhukum dengan hukum manusia, ngutus orang. Dari pihak Ali ngutus Abu Musa al-Asy'ari, dari pihak Muawiyah ngutus Amr bin As, gitu ya. Nah, orang-orang yang menyimpal ini, mereka kemudian berada di Haura, ya, yang kemudian apa? Abdullah bin Abbas minta izin kepada Ali untuk menasihati mereka. Di riwayat disebutkan bahwa 50% akhirnya kembali kepada Ahlus Sunnah. Ya berarti tinggal hitungannya yang mana ini? Kalau 6.000 berarti sekitar 3.000 kembali kepada Ahlus Sunnah. Maka termasuk yang membunuh sahabat Utsman itu adalah orang-orang Khawarij. Maka pada waktu Muawiyah menuntut agar yang membunuh sahabat Utsman segera dieksekusi oleh sahabat Ali, meminta kepada sahabat Ali, karena setelah Utsman kan Ali yang menjadi khalifah. Maka Muawiyah berkata kepada Ali, wahai Ali, segera hukumlah eksekusi orang yang membunuh Utsman. Utsman dengan Muawiyah itu kerabat, gitu kan? Tapi apa? Pada waktu itu Ali tidak merealisasikan itu. Kenapa? Karena pertimbangan besar di belakang orang-orang Khawarij itu ada sekitar 6.000, 8.000 atau bahkan 12.000 pasukan. Ini nanti akan terjadi pertumpahan darah yang lebih besar. Gitu ya. Tapi apa? Ketika Ali tidak merealisasikan itu, Muawiyah kemudian menyerang Ali. Ya, maka itulah yang terjadi pada peristiwa Perang Siffin. Ya. Nah, ini nanti itu ada kajian tersendiri. Tapi tetap bahwa apa? Para ulama mengatakan Muawiyah tetap sahabat Nabi. Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau sebagai penulis wahyu Rasul. Muawiyah bin Abi Sufyan itu sebetulnya hanya salah dalam menafsirkan saja. Salah takwil. Mujtahid, sahabat adalah mujtahid. Kalau salah mendapatkan 1 pahala, kalau benar mendapatkan 2 pahala. Ya, itu ya. Ini nanti ada pembahasan tersendiri. Ya, tapi tidak kafir daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, akhirnya apa? Khawarij ini bisa dikondisikan ya pada masa ketika munculnya, yaitu oleh siapa? Abdullah bin Abbas. Kemudian yang berikutnya muncullah Qadariyah. Ya, Qadariyah. Ya, muncul Qadariyah. Qadariyah ini ada sebagian mengatakan nama lain dari Jahmiyah. Ya. Masa berikutnya muncul Qadariyah. Ya. Setelah tadi Khawarij sebagian bisa diselesaikan oleh Abdullah bin Abbas, diluruskan gitu ya. Yang 50%-nya kembali kepada Ahlus Sunnah, berikutnya muncul Qadariyah. Qadariyah ini diambil dari kata qadar sebetulnya Bu ya. Tapi bukannya mereka itu yang benar dalam permasalahan qadar, tapi mereka yang salah. Kenapa? Karena mereka menentang takdir. Jadi menurut orang-orang Qadariyah itu apa? Bahwa menjadi penentu murni itu adalah manusia itu sendiri, nggak ada campur tangan Allah. Ya, itulah yang dimaksud dengan Qadariyah. Nanti berbeda lagi dengan Jabariyah. Jabariyah itu lawan dari Qadariyah. Ya, jadi kalau Jabariyah mengatakan ya bahwa ya manusia itu hanya terpaksa, semua adalah karena Allah, nggak ada perbuatan manusia. Ya, padahal tidak begitu ya. Bahwa kita adanya takdir Allah, ketetapan Allah, tapi Allah juga memberikan masyiah kepada manusia untuk berusaha. Allah memberikan akal, Allah memberikan akal sehat, Allah memberikan ilmu. Gitu ya. Maka Bu, bekal hamba itu ada 2. Dari dalam, dari luar dan dari dalam.
bekal hamba ya. Satu, luar. Apa yang dimaksud di sini? Al-Qur'an, Sunnah. Dua, dalam. Apa? Akal sehat, hati nurani. Nah ini, jadi nggak ada alasan nanti orang, oh saya nggak ngerti, saya nggak paham, ya, saya belum tahu, nggak ada alasan. Karena apa? Allah turunkan Al-Quran kok. Ngapa kamu nggak mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran, lihat tafsir Al-Quran? Allah juga telah mengutus Rasul, ada sunnah yang akan membimbing agar jadi benar gitu loh. Terus selain itu juga apa? Ada yang dari dalam, akal sehat sama hati nurani. Akal sehat kita melihat ini baik, ini salah, coba kamu milih mana? Akal sehat pasti akan memilih yang baik. Akal sehat pasti sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu ya. Hati nurani juga begitu kan? Di antaranya apa? Istafti qalbaka. Rasul pernah mengatakan apa? Kalau kamu mendapati apa? Cobalah tanya dengan hatimu yang paling dalam. Gitu kan? Ya. Ketika contoh mungkin suami pulang kok nggak bawa apa-apa, ekonomi kurang, wow, marah-marah, wow, dan sebagainya gitu ya. Tahu-tahu merenung, cobalah minta fatwa dengan hatimu. Oh iya ya, saya kok gitu ya? Ya, padahal suami saya sudah sungguh-sungguh serius. Ya ternyata memang ditakdirkan baru dapatnya segitu. Nah, contoh mungkin begitu. Ya, maka kadang apa? Minta fatwa dengan hati kita. Ya, istafti qalbaka. Rasul mengatakan begitu dalam doa An-Nasa'i dan Imam Tirmidzi, istafti qalbaka. Kadang cobalah untuk mengukur kebenaran itu, mintalah fatwa dengan hati nuranimu. Karena hati itu benar. Ya, hati itu benar. Ya kadang apa? Karena dominasi nafsu kita kan, hawa nafsu kita. Itu kan. Nah, ketika muncul qadariyah, ya, muncul qadariyah, nanti ada sebagian para ulama mengatakan sebetulnya sama, qadariyah itu sama Jahmiyah. Maka pemunculnya itu adalah, ya, Jahmiyah itu adalah Jaham bin Sofwan. Ya, Jaham bin Sofwan, ya, penyetus qadariyah. Nah ini diselesaikan oleh siapa? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Mujahid, Umar bin Abdul Aziz, Imam Al-Auza'i, gitu ya. Muncul semakin ke generasi berikutnya semakin banyak ulama-ulama yang hebat yang kemudian untuk menyelesaikan. Nah ini muncul qadariyah, ya, muncullah qadariyah. Kemudian berikutnya keenam, masa kemunculan Jahmiyah. Nah ini, ya, Jahmiyah. Nanti ya tadi ya ada yang mengatakan bahwa Jahmiyah dengan qadariyah itu sama. Ada beberapa kemiripan akidah memang, tapi ada sedikit pengkhususan juga diantaranya. Ya Jahmiyah untuk pencetusnya tadi ya, Jaham bin Sofwan. Ya, apa pemikiran pokok penyimpangan Jahmiyah? At-ta'til. 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 Apa yang dimaksud dengan at-ta'til? At-ta'til itu berarti adalah meniadakan sifat-sifat Allah. Ya. Sebetulnya dia ada alasan. Kenapa kok untuk meniadakan daripada sifat Allah? Karena ketika kita mensifati Allah, berarti kita seperti mensifati, sama saja mensifati Allah dengan makhluknya. Kan gitu ya. Itu. Jadi nanti akan timbul begitu. Maka apa? Mereka meniadakan. Ini jatuh kepada kekeliruan. Ya kita meyakini Allah memiliki nama-nama, Allah memiliki sifat, tapi apa? Ya kita tidak menyamakan Allah dengan makhluknya, kan begitu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Itu kan.
Nah ini. Jadi nanti inti terbesar penyimpangan Jahmiyah itu pada hal apa? Ya pada hal tentang asma dan sifat Allah, di mana mereka itu taktil, meniadakan daripada sifat-sifat Allah. Ya. Kalau Ahlussunnah kan apa? Menetapkan asma dan sifat Allah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dengan tanpa apa? Min ghairi tamsil, wala takyif, ya, wala tasbih. Ya, dengan tidak menyerupakan, tidak membagaimanakan, tidak mentakwilkan, itu Ahlussunnah. Ya, jadi secara utuh saja. Yang untuk kemudian apa? Kita imani. Gitu kan? Yang untuk kita imani. Ya, itu. Nah, ini diselesaikan oleh siapa pada waktu itu? Pemikiran ini oleh Imam Hasan Al-Basri, Imam Malik, Abu Hanifah, Abdullah bin Mubarak, Imam Syafi'i. Ya, pemikiran-pemikiran Jahmiyah. Nah, ini banyak diluruskan oleh mereka. Kemudian berikutnya masa Ma'mun, muncullah Mu'tazilah. Ya. Mu'tazilah. Mu'tazilah gembongnya siapa? Gembongnya, pencetusnya adalah Wasil bin Atha. Wasil bin Atha, ya, yang memunculkan Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah, para ibu sekalian rahimakumullah, adalah satu kelompok yang selalu berpedoman kepada akal, rasional, pada akal. Takdimul akli ala nakli, yang selalu mendahulukan akal dari dalil. Maka nanti diantaranya anak cucunya siapa? Mu'tazilah itu, ya, anak cucunya ya dari kalangan liberal, yang selalu menggunakan akalnya, pikirannya. Kalau kita mau menggunakan syariat Islam ini ya nggak cocok. Perkembangan zaman hari ini sudah keren kok, nah gitu ya, merasa tidak cocok. Nah, coba kata siapa isinya? Artinya begitu ya. Kata siapa nggak cocok gitu kan? Ya, kata siapa? Ya, syariat ini fikuli zaman, ya, ila yaumil qiyamah, pada sampai datanya hari kiamat. Nggak ada yang nggak cocok gitu ya. Mu'tazilah. Nah, jadi nanti ya ahlul kalam, pokoknya ucapan untuk akal, nah itu Mu'tazilah. Nah, maka nanti diantaranya apa? Muncullah perkataan bahwa Al-Quran itu makhluk. Yang pertama kali dicetuskan oleh Ja'ad bin Dirham. Ya, menyetuskan Al-Quran itu makhluk adalah Ja'ad bin Dirham, yang pada waktu itu didukung oleh Ma'mun. Yang hidup pada masa Ma'mun ulamanya siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Maka Imam Ahmad bin Hambal tetap untuk menjaga eksistensi daripada Ahlussunnah, untuk mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk, tapi Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran bukan makhluk, tapi Al-Quran adalah kalamullah. Siapa yang mencetuskan pertama bahwa Al-Quran itu makhluk? Ja'ad bin Dirham. Ya, maka nanti termasuk ya Ja'ad bin Dirham ini dari tokoh-tokoh Mu'tazilah. Tokoh-tokoh Mu'tazilah awal. Ya. Makanya nanti Bu, kalau kita ini kan kita hanya sesuai runtutan terjadi penyimpangan dan siapa yang mengislah. Ya, nanti kalau kita kaji secara mendalam, firqah hari ini, kelompok hari ini muncul itu atau ada ya pecahan-pecahan dari Ummahatul Firaq ini sebetulnya. Kalau kita pahami gampang nanti akan menelitinya. Ya. Kok bisa ya muncul seperti Islam liberal? Iya, itu punya moyang mereka. Moyangnya siapa? Mu'tazilah. Ya, moyangnya itu adalah nenek moyangnya adalah Mu'tazilah. Kedelapan Bu,
masa generasi 4 dan 5 muncul kesesatan tentang asma dan sifat dan qadar. Ya. Penyimpangan diselesaikan oleh siapa? Ibnu Huzaimah, Ibnu Battah, Ibnu Mandah, Imam Al-Baghawi dan lain sebagainya. Jadi tetap ya, munculnya para ahlu penyesat, Allah munculkan para ulama. Ya. Kemudian yang ke-9, masa generasi ke-6 muncul tasawuf, filsafat. Ya, ini diselesaikan oleh Imam Asy-Syatibi, Imam Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya. Ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan sampai di generasi kurun ke-6. Ya, muncul tasawuf. Ya, muncul tasawuf. Ya, tasawuf ini kan yang ini Bu ya, sufi. Ya, sufi. Yang kalau mau diartikan benar ya bisa benar, karena sufi ini orang-orang yang lembut, orang-orang yang hatinya hanya mau akhirat, tidak mau menerima dunia. Ya, Rasul para sahabat ya juga dulu begitu. Tapi kalau yang diartikan adalah apa? Sufi torekot kan? Torekot Naqsabandiyah, torekot apalagi ya? Ya, Wahidiyah. Terus apalagi lah mungkin gitu ya, yang antara satu torekot dengan torekot lain berbeda. Ya, mereka tidak apa ya, kata mereka itu saling menyembunyikan ilmu. Ya. Islam kok ilmunya disembunyi-sembunyikan? Ya, nggak ada, gitu kan? Nah, ini. Begitu juga dengan filsafat. Filsafat ya ilmu kalam itu yang pakai rasional. Maka muncullah ilmuwan-ilmuwan Aristoteles, terus apa kan? Untuk bagaimana konsep kehidupan. Nggak ada lah. Yang paling pas dan benar untuk membahas tentang kehidupan adalah pemilik kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Gitu ya. Jadi akan ada yang muncul itu, tapi diselesaikan para ulama. Imam Ibnu Taimiyah, masya Allah, tulisannya banyak tentang akidah. Ya, bahkan apa? Beliau ketika di penjara itu sempat mengatakan apa? Aku menyesal tidak mengkaji tentang tadabbur Al-Quran. Karena apa? Beliau berkonsentrasi membedah, membantah para aliran-aliran sesat yang akan muncul, gitu kan? Bahkan beliau ketika ditanya, kok ilmu tentang apa namanya, tentang fikihnya nggak begitu banyak, beliau mengatakan apa? Karena yang menulis tentang masalah fikih sudah banyak, tapi tentang masalah akidah belum banyak. Itu Imam Ibnu Taimiyah. Yang padahal apa? Beliau ngomong gitu saja Pak, tulisan fikih beliau pun banyak. Ya, nanti bisa dibuka di dalam buku beliau Al-Majmu' Al-Fatawa Al-Kubra. Oh, itu berapa jilid ya? Setiap cetakan beda-beda sih. Ya. Tapi banyak jilid, ya, banyak jilid. Ya. Hampir mendekati 10 atau bahkan mungkin ada yang di atas 10. Ya. Majmu' Al-Fatawa Al-Kubra yang ditulis oleh Imam Ibnu Taimiyah. Dan juga murid-murid beliau, di antaranya Imam Ibnu Qayyim, ya. Murid beliau, ya, termasuk yang membantah daripada kelompok-kelompok sesat yang muncul. Nah, ini para bismillahirrahmanirrahim. Jadi sampai ke 6 generasi ya. Ya setelahnya kan apa ya? Ya tinggal ulama-ulama kita lah. Apa ya? Bisa dikatakan ulama kholaf. Ya kan? Nanti kan para ulama membagi ulama itu 2 ya. Salaf dan kholaf. Salaf itu berakhir, sebagian para ulama mengatakan pada masa Imam Ahmad bin Hambal. Itu ulama salaf. Ya. Nah, setelah Imam Ahmad bin Hambal itu masuk ulama kholaf. Ya, dan ulama kholaf mengikuti ulama salaf. Wallahu taala alam. Ini mungkin sementara apa yang dapat kami sampaikan di majelis yang mulia ini. Ada berapa waktu ke depan kalau memang ada yang perlu ditanyakan, fadhol silahkan mungkin. Wallahu a'lam.